Yuda. Udah berdoa? Belum. Ya, sebelum belajar kita membaca doa terdahulu, membaca doa di dalam hati mulai. Selesai ucapan salam. Hari ini kita membahas tentang kerajaan Bima merupakan pusat pemerintahan atau kerajaan Islam yang paling menonjol di Nusa Tenggara. Raja pertama kerajaan Bima yang memeluk Islam adalah Rumah Tama Bata Wadak yang bergerak Sultan Bima I atau Sultan Abdul Kahir. Ada yang tahu siapa Sultan Kerajaan Bima? Kamu aja belum tahu. Kerajaan Bima. Ya, buat. Berapa, Bu? 45. Oh, ini nih. Rabu. Kerajaan Bima, sultan-sultan yang pernah memerintah di kerajaan Bima itu ada 5. Yang pertama, Sultan Bima I atau Sultan Abdul Kahir. Sultan Abdul Kahir adalah raja Bima pertama yang memeluk Islam. Sebelum menjadi Sultan Bima I, ia bernama Rumah Tama Bata Wadak. Pada masa pemerintahan Sultan Bima I, kerajaan Bima menjalin hubungan dengan kerajaan Makassar yang tujuannya untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman Belanda. Raja Bima I mempersuti Putri Karaeng Kasuruang. Putri Karaeng Kasuruang adalah adik istri dari Sultan Makassar yang bernama Daeng Sikon. Yang kedua, Sultan Bima atau Sultan Abdul Khair Sirajuddin. Sultan Bima II ini dikenal pula dengan nama Rumah Matau Kumajati dan La Bila. Sultan Bima II adalah putra dari Sultan Bima I. Sultan Bima II ini menikahi Karaeng Bonto Jene, saudara Sultan Hasanuddin. Dan yang ketiga, Sultan Nuruddin Abu Bakar Alisyah atau Rumah Ma Wa'a Paji. Sultan Nuruddin adalah putra dari Sultan Bima II. Sultan Nuruddin menikahi dengan Daeng Tamemang. Daeng Tamemang adalah saudari putri Raja Talo. Yang keempat, Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah. Pada pemerintahan Sultan Abdul Hamid, Bima menjadi daerah taklukkan Belanda. Hal tersebut tidak lepas dari kekalahan Goa atas Belanda pada tahun 1792. Pada waktu itu, Sultan Abdul Hamid dipaksa Belanda agar Bima dilebur menjadi wilayah protektorat Belanda. Dan yang terakhir yaitu Sultan Muhammad Salahuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin ini terjadi pada masa peralihan dari masa penjajahan ke masa kemerdekaan. Pada waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Sultan Muhammad Salahuddin memilih bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Muhammad Salahuddin ini dipandang sebagai Raja Bima paling terkemuka dalam hal pengetahuan Islam. Saya nanya ya, ada berapa Sultan Kerajaan Bima? Yang pertama, Sultan Bima I atau Sultan Abdul Kahir. dua, Sultan Bima II atau Sultan Abdul Kahir. tiga, Sultan Nuruddin Abu Bakar atau Abu Jah. yang keempat, Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah.
Sultan Bima I atau Sultan Abdul Qahir itu menikah dengan siapa? Dengan Adik. apa tadi? Putri Karaim. Putri Karaim. Pasuruan. Pasuruan. Ada yang ditanyakan? Ada. Saya, Bu, saya mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Faisal. Bima ada di pulau mana, Bima? Kalau sebelumnya, kalau saya boleh tahu, Bima ada di pulau mana? Seperti Bandung kan ada di Jawa Barat, Bima ada di mana? Nusa Tenggara. Nusa Tenggara. Oke. Ada yang nanya? Perkenalkan, nama saya Nyanyi. Kerajaan Bima menjalani hubungan dengan Kerajaan Makassar yang di Bandung. Tujuannya untuk mempertahankan wilayahnya dari ancaman Belanda. Ada yang bertanya? Bertanya dong. Saya Abdul Aziz Maulana. Kerajaan Bima ini termasuk kerajaan Islam apa Hindu? Jelas Islam. Oke, makasih. Kenapa Islam? Karena di sini kerajaan Bima menjelaskan tentang kerajaan yang rajanya pertama kali memeluk agama Islam. Oh, Ada yang bertanya? Tanya? Sultan Bima atau Sultan Abdul Qadir lahirnya apa nih? Cek di Google. Ya, tanya. Apa Sultan Bima I atau Sultan Abdul Qadir memeluk agama Islam sejak kapan? Abad berapa? Tahun berapa? Yang jelas di sini diceritakan pada 1792. Pasti sekitaran itulah. Itu bukan. Kalau 1792 ialah Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah. Jadi saya menanyakan Sultan Bima yang pertama kali memeluk Islam itu sejak kapan berapa? Di sini nggak dijelasin sejak kapan atau kapannya. Kan di sini jelasinnya tentang 1792 itu menjelaskan tentang Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah. Di sini masih tergolong ke kerajaan Bima. Mungkin sekitaran itu. Sekitar ya. 1000-an. Ya, oke. Dan ditanyakan lagi. Ada, Bu. Nggak ada. Ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada yang nyangka. ya di Sekarang evaluasi ya. Evaluasinya berbentuk gap. Kalau saya bilang 1, kalian bilang 2. Ya. Terus gimana, Bu? Oke.